Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nira Anastiski dan teman-teman kelompok saya yang beranggotakan Chanifa Latif, Davina Adawiyah, Fatih Rizky, Janwa Aldi, dan Ria Asri akan menjelaskan tentang bahaya narkoba. Pengertian narkoba. Narkoba adalah zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral atau diminum, dihirup, maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati, atau perasaan, dan perilaku seseorang. Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan atau adiksi fisik dan psikologis. Sedangkan WHO 1982 mendefinisikan narkoba sebagai semua zat kecuali makanan, air, atau oksigen yang jika dimasukkan ke dalam tubuh dapat mengubah fungsi tubuh secara fisik dan atau psikologis. Menjelaskan jenis-jenis narkotika. Narkotika golongan 1 untuk iptek reagensia diagnostik atau laboratorium, mempunyai potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan. Contoh 1, opiat, morfin, heroin atau putau, etidin, candu. 2, ganja, kanabis, marijuana, hasis. 3, kokain, serbuk kokain, pasta kokain, dan koka. B. Narkotika golongan 2 merupakan bahan baku untuk produksi obat, timbulkan potensi ketergantungan tinggi dan hanya digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan. Contoh petidin, morfin, fentanyl, atau petadon. C. Narkotika golongan 3 hanya digunakan untuk rehabilitas, mempunyai potensi ringan akibat ketergantungan. Contoh kodein, difenoksilat. Jenis-jenis narkoba berdasarkan efeknya. Narkoba tersebut bisa dibedakan menjadi 3. Depresan, yaitu menekan sistem saraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa tenang, bahkan bisa membuat pemakai tidur dan tak sadarkan diri. Bila kelebihan dosis bisa mengakibatkan kematian. B. Stimulan, merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan gairah serta kesadaran. Jenis stimulan kafein, kokain, amfetamin. Contoh yang sekarang sering dipakai adalah sabu-sabu dan ekstahin. Halusinogen, efek utamanya adalah mengubah daya persepsi atau mengakibatkan halusinasi. Yang paling banyak dipakai adalah ganja halusinogenik, mengakibatkan timbulnya halusinasi sehingga pengguna tampak senang berhayal. Tanda-tanda pengguna narkoba. Ciri-ciri umumnya yaitu susah diajak bicara, mulai sulit untuk diajak terlibat dalam acara keluarga, mulai pulang terlambat tanpa alasan, mudah tersinggung, dan mulai berani bolos. Ciri-ciri perubahan fisik dan lingkungan sehari-hari, yaitu jalan sempoyongan, bicara pelok, tampak terkantuk, dan terdapat tanda-tanda bekas suntikan atau sayatan di bagian tubuhnya. Ciri-ciri perubahan psikologi, yaitu malas belajar, mudah tersinggung, dan sulit untuk berkonsentrasi. Dampak psikologi dan sosial lain secara umum, yaitu emosi yang tidak terkendali, merasa dikucilkan atau menarik diri dari lingkungan, tidak peduli dengan nilai atau norma yang ada, dan cenderung melakukan tindak pidana kekerasan. Bahaya penyalahgunaan narkoba. 1. Dehidrasi. Narkoba yang disalahgunakan dapat menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang, sehingga berakibat badan akan mengalami kekurangan cairan atau dehidrasi. Dalam jangka panjang, dehidrasi ini juga dapat menyebabkan kerusakan pada otak. 2. Halusinasi. Salah satu efek yang sering kali dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja adalah halusinasi. Konsumsi ganja dalam dosis yang besar juga dapat menyebabkan mual, muntah, rasa takut, serta gangguan kecemasan. Sementara jika dipakai dengan waktu yang lama,
Narkoba jenis ini dapat menyebabkan gangguan mental, depresi, dan kecemasan yang berlarut. 3. Menurunkan tingkat kesadaran. Dampak pemakaian narkoba dengan dosis yang berlebih akan membuat tubuh terlalu rileks hingga kesadaran menjadi berkurang, bahkan tidak bangun dalam jangka waktu tertentu. 4. Buruknya kualitas hidup. Tidak hanya bagian tubuh, narkoba juga berdampak bagi kualitas hidup seseorang. 5. Kematian. Dampak terburuk bagi pengguna narkoba adalah kematian. Efek obat-obatan ini terjadi bagi pengguna yang mengonsumsi dosis terlalu tinggi hingga menyebabkan overdosis. Pencegahan narkoba. 1. Pererat diri dengan keimanan dan ketakwaan serta berbudi pekerti luhur. Aktif mengikuti kegiatan keagamaan baik di sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Diharapkan dapat membentuk pribadi yang beriman dan bertakwa. 2. Membiasakan diri berpola hidup sehat. Membiasakan diri berpola hidup sehat dapat mendorong untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. 3. Menolak bujukan. Tolaklah bujukan teman atau siapapun juga menawarkan narkoba walaupun sekedar coba-coba. 4. Belajar dengan sungguh-sungguh. Berprestasi akan mempermudah langkah kita menuju cita-cita masa depan yang gemilang. Jangan biarkan cita-cita yang kita harapkan lepas gara-gara narkoba. Dan konsekuensi penyalahgunaan narkoba. A. Sanksi hukum keberadaan seseorang yang menyalahgunakan narkoba dapat dikenakan hukum pidana sesuai dengan klasifikasinya. Yang pertama, bagi pengguna. Yang kedua, bagi pengedar atau produsen pidana sampai seumur hidup dan ditambah denda. Yang ketiga, Undang-Undang Narkotika atau Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika pasal 116. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan 1 terhadap orang lain atau memberi narkotika golongan 1 untuk digunakan orang lain dipidana penjara paling singkat 5 tahun penjara dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. B. Sanksi sosial. Keberadaan penyalahgunaan narkoba seringkali menimbulkan rasa resah pada masyarakat sekitar. C. Sanksi sosial. Pada prinsipnya, ajaran agama melarang untuk mengonsumsi zat-zat yang dapat merusak jiwa dan raga. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.